Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Tentunya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah azza wa jalla. Untuk itu mudah-mudahan berbekal harapan setiap aktivitas kita senantiasa ada dalam ridha Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya bila akhir hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah azza wa jalla, kita melanjutkan tentang sosok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jika kemarin kita sudah singgung beberapa hal berkaitan dengan usianya Aisyah, jadi secara konseptual bahwa Aisyah radhiyallahu anha lebih kuat dipahami sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa beliau dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun dan berkumpul satu rumah dengan Nabi di usia 9 tahun dan wafat Nabi Muhammad SAW itu Aisyah di usia 18 tahun. Jadi ini yang secara nas, secara literatur bisa dipertanggungjawabkan. Adapun kemudian keinginan beberapa asatid yang menginginkan usia itu berawal dari kekhawatiran terhadap tuduhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para asatid tidak nyaman dengan tuduhan yang disebutkan kepada Nabi berkaitan dengan pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada tuduhan, mohon maaf, misalkan tuduhan pedofil kepada Nabi, itu cukup membuat gelisah sebagian para asatid. Makanya beberapa asatid ini kemudian mencoba memberikan argumentasi bahwa Aisyah dinikahi di usia belasan tahun. Tetapi saya rasa terlepas daripada kekhawatiran tadi terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW, saya rasa data yang lebih valid memang tetap di usia 9 tahun, di usia 6 tahun dinikahi, di usia 9 tahun satu rumah dan tetap meninggal. Ya, Nabi SAW satu usia Aisyah 18 tahun atau 19 tahun. Karena secara data demikian adanya. Tentunya teman-teman yang Allah muliakan tidak setuju juga kalau kemudian Nabi dihukumi sebagai pedofil. Kenapa? Karena pernikahan dengan anak-anak di usia itu, katakanlah di usia perempuan di usia 6 atau di usia 9 tahun, itu sudah terjadi dan sangat biasa terjadi di masyarakat Arab. Pada akhirnya tetap minimal 9 tahunan. Karena di usia 6 tahun Aisyah belum satu rumah dengan Nabi, masih kawin gantung ya kalau bahasa sekarang. Baru di usia 9 tahun satu rumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita buka literatur sejarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkan putrinya bernama Zainab dengan Abil As itu di usia 9 tahun. Bahkan di lain riwayat Ruqayyah pun dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 9 tahun. Jadi saya rasa pernikahan wanita di usia segitu itu tidak lantas dihukumi pedofil, tidak lantas dihukumi pelanggaran, tidak lantas dihukumi sebagai pelanggaran etika atau hak asasi manusia. Kenapa? Karena di zaman itu, saya ulang, di zaman itu, pernikahan perempuan di usia 9 tahun itu sangat wajar dan lumrah. Makanya kalau kita cek, misalkan teman-teman, tidak pernah kita temukan satupun riwayat di mana Abu Jahal ngatain Nabi, di mana Abu Jahal menghina Nabi disebabkan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Satupun riwayat tidak ada yang menyebutkan demikian. Kenapa? Karena Abu Jahal sebagai seorang musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul tentang kebiasaan masyarakat Arab di zaman itu.
bahwa wanita di usia 9 tahun sudah layak menikah. Itu batas minimum pernikahan perempuan. Itu kaliber Abu Jahal. Ini Abu Jahal tidak pernah ngatain Nabi dengan sesuatu yang menyinggung pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ngatain Nabi orang gila, ngatain Nabi bukan sihir, ngatain Nabi penyair, ngatain Nabi dukun, itu sering Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam. Tapi menyinggung pernikahan Nabi dengan Aisyah tidak ada satupun riwayat yang menyinggung itu. Nah, baru di abad-abad kesinian saja, di abad 20 baru suara-suara sumbang itu muncul gitu. Jadi apa yang dianggap biasa di zaman Nabi belum tentu biasa di zaman kita hari ini. Dan apa yang dianggap tidak bisa hari ini. Saya rasa memang perlu ada pendekatan kultural untuk memahami beberapa aspek budaya yang terjadi di zaman Nabi dan juga yang terjadi di zaman kita hari ini. Biar kita lebih proporsional menghukumi boleh atau tidak boleh. Saya rasa itu mungkin barangkali di awal. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, kita akan berkenal lebih dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini putri dari Abi Bakar. Saya perlu perjelas juga teman-teman. Abu Bakar ini nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah. Bapaknya Abu Bakar atau Abdullah namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman itulah nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau dipraktiskan Aisyah binti Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik. Nanti ini menjadi kerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Murrah. Murrah ini menjadi moyang yang sama antara Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi nasabnya bersambung di Murrah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu nasab Aisyah radhiyallahu anha dari sang ayah. Berarti memang seorang Quraisy, ya, karena tetap ujung-ujungnya ada Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu dalam penjelasan yang lalu-lalu ya, itu nama lain dari Quraisy. Jadi seorang Aisyah, seorang Quraisy, seorang Quraisy. Teman-teman yang Allah muliakan, adapun Aisyah nasabnya dari ibu itu Aisyah binti Ruman. Ruman ini istri kedua yang dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu an, punya anak Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu anha. Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syam bin Itab bin Azinah bin Sabi' bin Wahban bin Harith bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Kinanah juga merupakan di antara nenek moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau diurut dari Nabi Muhammad ke Kinanah ini, Kinanah itu nomor 15. Kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai ke Kinanah, Kinanah itu nomor 15. Jadi masih bersambung juga sebagai turunan nenek moyang bangsa Arab asli lah, dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi baik Abu Bakarnya seorang Quraisy, baik Rumannya sebagai seorang keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi memang ini dua genetik yang sangat kuat sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam yang melekat erat pada diri seorang Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah diasuh dalam keadaan muslim. Karena beberapa informasi kita dapatkan baik itu oleh Tarikh At-Tabari ataupun yang lainnya bahwa Aisyah ini lahir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah 4 tahun jadi Rasul, jadi Nabi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 44 tahun atau 4 tahun sesudah jadi Rasul, baru Aisyah radhiyallahu anha lahir. Maka bisa dipastikan teman-teman bahwa Aisyah lahir itu di suasana yang sangat islami, di mana Abu Bakar seorang Muslim, di mana Ruman seorang Muslim, maka lahirlah Aisyah radhiyallahu anha di keluarga dengan suasana keislaman yang sangat baik dan kondusif. Tidak tanggung-tanggung orang tuanya, dalam kurung Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah inner circle-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang terdekat, orang kepercayaan, orang yang menjadi
pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal, yakni yang kita kenal dengan nama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah tumbuh dan berkembang dalam suasana keislaman yang sangat ketat, yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Di sisi yang lain, teman-teman, Aisyah ini karena keturunan putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu juga mewarisi beberapa sifat karakter Abu Bakar atau keutamaan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini kan terkenal sebagai seorang sahabat yang paling paham silsilah nasab dan paling paham tentang dunia syair. Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman-teman, itu orang yang paling paham silsilah nasab. Sampai kalau ada orang Mekah dan orang Mekah itu mau ngajak bisnis, mau dagang, mau ngambil mantu, itu pasti bertanya dulu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkaitan dengan silsilah nasab. Sehingga nanti mereka akan nanya, lantas kalau diajak jadi mantu bagaimana? Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu masukannya pasti didengar. Masukannya Abu Bakar, informasi yang disampaikan oleh Abu Bakar itu pasti didengar oleh orang-orang yang bertanya. Misalkan kata Abu Bakar, wah, jangan sama orang begini deh, jangan sama keturunan ini deh. Nah, kalau ini boleh, nah kalau ini bagus. Nah, itu ruang-ruang yang diberikan oleh masyarakat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perannya Abu Bakar itu di situ. Memberikan penjelasan terkait dengan silsilah orang-orang Arab, berkaitan dengan value yang dimiliki atau attitude yang dimiliki. Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka nanti akan berdampak pada mudahnya orang-orang Mekah masuk Islam melalui pintu Abu Bakar. Karena di antara orang-orang yang paling paham silsilah nasab adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar sering jadi rujukan, sering jadi rekomendasi, terutama dalam kaitannya dengan person orang-orang Mekah, sehingga trust kepada Abu Bakar kan sangat tinggi, luar biasa. Maka ketika Abu Bakar mengajak orang masuk Islam dengan menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW yang terkualifikasi sebagai orang yang baik, saat itu tentunya di tengah-tengah masyarakat Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, maka orang-orang begitu percaya. Oh, kalau Abu Bakar saja percaya, kalau Abu Bakar rekomendasikan, oh, pasti orang memang betul-betul sangat luar biasa secara keutamaan, dalam kurung ya Nabi Muhammad SAW. Makanya banyaklah berbondong-bondong orang masuk Islam dari jalurnya Abu Bakar. Ada Utsman bin Affan, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam. Itu sahabat-sahabat masuk surga, itu masuk Islamnya melalui pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa kok bisa ya? Karena tadi Abu Bakar adalah tempat orang bertanya, tempat meminta arahan atau nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah pun memiliki keutamaan yang sama. Aisyah itu pakar silsilah nasab. Beliau juga pakar syair. Dan dua modal inilah yang kemudian nanti akan menjadi potensi besar seorang Aisyah. Sekaligus keunggulan besar seorang Aisyah. Apa itu hafalan Aisyah? Luar biasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan seorang istri yang memang kemampuan hafalannya sangat luar biasa. Untuk apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu punya dunia sendiri. Dunia yang privat, yang hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Misalkan mohon maaf, dunia malamnya Nabi, tidurnya Nabi, bangunnya Nabi, sholat malamnya Nabi. Mohon maaf, aktivitas suami istri Nabi, aktivitas mandi janabah Nabi, dan seterusnya. Itu kan perkara yang privat dan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Maka Nabi SAW membutuhkan seorang istri yang hafalannya sangat kuat, yang mampu menangkap semua hal yang berkaitan dengan Nabi ketika Nabi melakukan hal-hal yang sifatnya privasi. Maka hadirlah Aisyah radhiyallahu anha yang mampu merekam itu dengan sangat detail, mampu merekam itu dengan sangat seksama, sehingga apa yang Aisyah hafal, apa yang Aisyah pahami, itu menjadi gudang ilmu bagi para sahabat yang lain. Maka banyak orang yang masuk kategori sahabat yang belajar langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah di rumah. Yang paling sering mengambil faidah dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair punya anak namanya Hisham. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awwam. Yang sering meriwayatkan terkait juga masalah pernikahan. Nah, udah agak jelas terakhir nih. Aman. Ada agak putus-putus sedikit, Ustaz. Tes. Ini suaranya agak kadang putus gitu, Ustaz. Maksudnya nggak smooth. Tapi masih kedengeran sih sebenarnya. Sudah mulai terdengar atau masih putus-putus? Sudah jelas, Ustaz, sekarang. Ya. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Aisyah radhiyallahu anha punya kualitas hafalan yang sangat menakjubkan ya, sehingga mampu merekam dengan detail apa yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan banyak aktivitas yang sifatnya privas. Karena tidak mungkin tentunya para sahabat di luar Aisyah radhiyallahu anha ujug-ujug kemudian masuk ke rumah Nabi atau masuk ke kamar Nabi hanya untuk menyaksikan bagaimana dunia pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu tidak akan dilakukan oleh para sahabat. Maka dibutuhkan para istri untuk mereka menangkap kebiasaan-kebiasaan Nabi tersebut. Dan Aisyah di antara yang paling brilian untuk menangkap dan merekam itu semua. Nanti saya detailkan di poin bagaimana cara Aisyah belajar untuk menghafal semua yang Nabi sampaikan dan untuk memahami semua yang Nabi sampaikan. Nanti ada domain belajar. Teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha itu sudah bisa membaca dan menulis. Karena di zamannya ada seorang wanita yang bernama Syifa binti Abdillah al-Adawiyah, itu yang memang pakar membaca, pakar menulis. Nah, Aisyah termasuk murid beliau. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu selain punya hafalan yang bagus, juga beliau seorang yang mampu membaca dan mampu menulis. Ini kelebihan tersendiri seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang di zaman itu orang-orang Arab tidak begitu punya perhatian terhadap dunia menulis, dunia membaca. Di zaman itu. Kenapa? Karena mereka cukup bangga dengan kemampuan hafalan mereka. Cukup bangga dengan kemampuan ingatan mereka. Jadi, ya ngapain harus membaca, ngapain harus menulis kalau memang sudah hafal begitu. Tapi kan nanti ini tetap akan dibutuhkan seiring berjalannya waktu bahwa dunia membaca, dunia menulis tetap dibutuhkan. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus perang Badar, misalkan yang sempat Ana singgung beberapa pertemuan sebelumnya, itu ketika meminta tebusan dari orang-orang yang ditawan dalam perang Badar, itu di antara tebusannya adalah mengajarkan membaca, mengajarkan menulis. Karena memang potensi kemampuan membaca dan menulis itu jarang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu. Dan rata-rata orang Arab demikian adanya. Jadi kurang begitu punya perhatian terhadap dunia membaca dan dunia menulis. Maka mereka lebih mengutamakan ingatan dan hafalan mereka. Dan saya rasa ini seiring berjalannya waktu sekali lagi ya akan punya beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan sampai hari ini saya rasa membaca dan menulis tetap menjadi sesuatu yang sangat penting ya saya rasa.
tidak bisa dinafikan lah ke kewajiban untuk bisa membaca dan juga bisa menulis. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha setelah berinteraksi lama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih sekitar 9 sampai 10 tahunan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Aisyah itu mampu menghafal hadis yang dicatat oleh para ulama hadis sebanyak 2.210 hadis. Itu tersebar di Bukhari, di Muslim, di riwayat Ahmad, riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan lainnya. Nah, Kutubus Sittah lah itu memuat hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu sekitar 2.210-an hadis. Ini yang paling masyhur ya, yang diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis terkait dengan hafalannya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan tidak hanya bicara hadis, teman-teman, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pun menguasai ilmu yang lain, yakni ilmu kedokteran. Hal ini disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Hisham bin Urwah. Urwah itu tadi ya, itu putranya Zubair. Jadi kemenakannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kalau Hisham berarti cucu lah, jatuhnya kayak cucunya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku sangat kagum dengan pengetahuanmu. Ini ponakan ngobrol dengan bibinya tentang kedokteran. Kata Urwah, bagaimana dan dari mana engkau mendapatkannya? Kata Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai Urwah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit di akhir usianya, banyak sekali utusan bangsa Arab yang datang menjenguk beliau. Dari merekalah aku belajar bagaimana mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sakitnya Nabi dan banyaknya orang-orang yang menjenguk Nabi itu memberikan ilmu sendiri bagi Aisyah radhiyallahu anha. Kaitan dengan tanaman yang cocok diminum, kaitan dengan bagaimana mengeluarkan darah dengan bekam, dan banyak hal lainnya yang kemudian itu menjadi cikal bakal Tibun Nabawi. Kalau dicari ya secara detail data-data bagaimana Nabi dirawat ketika sakit di saat sakit yang membuat beliau akhirnya harus berpulang ke haribaan Allah, itu kalau bisa dilacak secara detail bisa menjadi pengetahuan yang lengkap tentang bagaimana mengobati orang. Bagaimana kemudian Tibun Nabawi itu dipraktekkan. Walaupun secara pribadi Tibun Nabawi ya, semua praktek pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat itu sebetulnya Tibun Nabawi kalau menurut saya ya. Jadi tidak harus habatus sauda, tidak harus minum madu. Tibun Nabawi itu semua jenis pengobatan yang tidak melanggar syariat itu sudah layak disebut sebagai Tibun Nabawi. Misalkan penggunaan herbal, itu bisa disebut sebagai Tibun Nabawi walaupun jenis herbal yang digunakan berbeda. Misalkan kalau di Arab pakainya jintan hitam, kalau di Indonesia pakainya kunyit. Baik jintan hitam maupun kunyit kan sama-sama herbal, sehingga semua pengobatan yang mengedepankan herbal atau natural atau alam itu bisa dan layak disebut sebagai Tibun Nabawi. Jadi masing-masing punya domainnya, tetapi tetap bisa disebut sebagai Tibun Nabawi. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ilmu kedokteran secara sederhana lah ya, bagaimana mengobati orang yang sedang sakit, Aisyah tahu. Hadis sudah dihafal. Hadis 2.210 ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan aktivitas suami istri, aktivitas keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu terangkum di dalam 2.210 hadis. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini cara belajar Aisyah kok bisa punya hafalan hadis yang banyak dan punya pemahaman terhadap hadis yang sangat komprehensif. Nanti kita akan bandingkan, ada pemahaman Abdullah bin Umar berkaitan dengan hadis yang dikoreksi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar itu punya pemahaman terhadap hadis yang dikoreksi oleh Aisyah, menandakan bahwa ketajaman pemahaman Aisyah terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara belajarnya, teman-teman. Teman-teman yang Allah muliakan, rumah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi di antara istri-istri Nabi adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian kita kenal hari ini sebagai tempat kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tadinya tempat kuburan Nabi ini adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka rumah Nabi ya di situ berada. Bisa teman-teman bayangkan bahwa betapa dekatnya rumah Nabi dengan Masjidin Nabawi. Sehingga ketika Nabi menyampaikan tauji, ketika Nabi menyampaikan ceramah, ketika Nabi menyampaikan arahan, ketika Nabi menyampaikan hukum, ketika Nabi menyampaikan sejarah, baik Qur'annya maupun hadisnya, itu Aisyah mendengarkan, teman-teman. Karena Aisyah radhiyallahu anha seorang pembelajar yang sangat baik, seorang pembelajar yang sangat semangat, maka ketika Nabi menyampaikan pesan-pesannya di Masjid Nabawi, Aisyah mendengarkan. Sehingga apa yang difahami oleh para sahabat di masjid, Aisyah juga paham. Bahkan teman-teman, saat kesulitan Aisyah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka ketika Nabi datang ke rumahnya Aisyah, datang ke kamarnya Aisyah, Aisyah tidak segan-segan untuk minta penjelasan lebih detail, minta penjelasan lebih panjang lebar dari Nabi SAW. Sampai segitunya. Supaya kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak mispersepsi. Tidak misinterpretasi. Maka ketika ada ketemu hal yang sulit difahami, langsung nanya lagi. Begini Rasul maksudnya? Begini Rasul maksudnya? Maka Nabi memberikan penjelasan sampai betul-betul pemahaman yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah pemahaman yang benar lagi utuh dan komprehensif. Makanya luar biasa nih seorang pembelajar yang sangat rajin ya. Dan inilah hikmah kenapa Nabi menikahi Aisyah memang untuk ini. Untuk bisa merekam semua data, semua informasi, semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi menyampaikannya di tengah-tengah keluarganya atau di masjid atau di sekitaran Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka hal inilah yang membuat Aisyah banyak hafal hadis, Aisyah faham berbagai macam literatur hadis, dan Aisyah radhiyallahu anha mampu menguasai ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya sosok Aisyah. Jadi belajarnya siang malam, 24 jam dalam satu hari. Kalau kemudian Nabi sedang berada di gilirannya Aisyah. Kalau toh tidak ada di gilirannya Aisyah, kan kalau Masjid Nabawi pasti kedengeran terus sama Aisyah. Karena sekali lagi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha atau kamarnya Aisyah radhiyallahu anha itu nempel dengan Masjid Nabawi. Jadi sekalipun bukan gilirannya Aisyah, kalau Nabi ke Masjid Nabawi dan Nabi menyampaikan hadis, pasti didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ketajaman ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan begini. Kata Umar bin Khattab, hadis ini sahih teman-teman. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kata Umar bin Khattab dari Nabi SAW, innal mayyita liwa'adzabu bibaka ilhi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang meninggal itu liwa'adzab, itu akan diazab bibaka al-hayy, dengan tangisan yang masih hidup. Jadi kalau orang yang masih hidup, yang ditinggalkan keluarga si mayit, itu nangis, maka tangisan itu akan membuat si mayit diazab. Itulah kurang lebih. Maka Umar bin Khattab melarang tangisan. Abdullah bin Umar melarang tangisan. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Karena tangisan orang yang hidup, tangisan keluarga yang masih hidup, itu membuat yang dikubur itu disiksa. Diazab. Dan ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, disampaikan juga oleh Abdullah bin Umar. Sehingga banyak para sahabat yang mengambil pendapatnya Umar, pendapatnya Abdullah bin Umar. Sampailah ke telinga Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masya Allah. Ketika sampai ke telinga Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bantahannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar. Sungguh tidaklah ia berdusta. Ini apa namanya? Bukan berarti Abdullah bin Umar berdusta. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan kalimat tersebut, berarti Abdullah bin Umar berdusta dong. Itu langsung disanggah oleh Aisyah. Bukan berarti Abdullah bin Umar itu berdusta.
Hanya saja mungkin beliau lupa atau keliru ketika mendengar hadis dari Nabi. Jadi sangat mungkin teman-teman ada kekeliruan di dalam memahami hadis di kalangan para sahabat. Ini faktanya. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melewati jenazah wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Mohon digarisbawahi ini, wanita Yahudi dalam kurung orang kafir yang dinangisi oleh keluarganya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mereka menangisi si mayit, sedangkan yang mati tetaplah diazab di dalam kuburnya. Ini redaksi aslinya yang Aisyah dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasusnya ada wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Kata Nabi, sekalipun keluarganya pada nangis seperti itu, si mayit tetap diazab di alam kuburnya. Ini statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada gunanya tangisan keluarga si mayit tersebut untuk si mayit. Jadi ada kalangan masyarakat Yahudi yang meyakini kalau tangisan kepada di saat kena musibah untuk si mayit itu bisa mengurangi beban si mayit. Kata Nabi, sekalipun ditangisi kayak apapun, tetap orang Yahudi itu pasti disiksa di alam kuburnya. Nah, yang terdengar oleh Umar bin Khattab, yang terdengar oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya orang yang hidup menangis itu membuat azab bagi si mayit. Kan jelas jauh panggang dari api ini pemahaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengkoreksi pendapat atau hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Tapi Masya Allah ini penuh adab, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan berarti Abdullah bin Umar itu berdusta. Cuman mungkin lupa atau khilaf nih. Jadi kan enak kedengarannya ini. Inilah cara mengkoreksi yang benar ya. Jadi tidak langsung menghakimi, wah salah nih orang nih. Jadi bahasa itu saya tidak nuduh berdusta, mungkin khilaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini diantara analisa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan dunia ilmu. Maka nanti Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi guru bagi para sahabat, guru bagi para tabi'in, diantaranya Hisham, walaupun memang tidak kalangan-kalangan tertentu yang bisa secara langsung keluar masuk rumahnya Aisyah, karena tentunya yang lain kan yang tidak mahram, yang bukan mahram tentu terbatas interaksinya dengan Aisyah. Tapi kalau kayak Urwah yang sama dengan ponakan itu lebih bisa keluar masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga secara secara intensitas, secara leluasa bisa lebih mendapatkan informasi yang detail dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu bagi kalangan-kalangan tertentu yang memang punya hubungan darah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa episode sebetulnya yang ingin saya sampaikan tentang Aisyah, tapi mungkin tidak detail ya. Pertama, episode Aisyah terkena fitnah dari tokoh munafik. Yang kedua, episode akhir-akhir kehidupan Nabi. Karena orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu episode kedua. Yang ketiga adalah ketika Nabi sudah wafat, masuklah di eranya eranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, terjadi peperangan dengan Ali yang dikenal dengan namanya perang Jamal. Kenapa kok terjadi perang Jamal padahal ada Aisyah radhiyallahu anha di sana, ada Ali bin Abi Thalib di sana, ada Jubair bin Awam di sana, ada Tolhah bin Ubaidillah di sana. Kok kenapa kemudian terjadinya perang Jamal? Ini episode ketiganya tentang perang Jamal sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha wafat, kembali kepada haribaan Allah. Tapi mungkin tidak detail ya. Yang mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang ini saya perjelas ini mungkin agak detail kalau yang ini itu fitnah yang disampaikan oleh tokoh munafik. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, dalam beberapa riwayat nama perangnya perang Bani Mustalik, Nabi Allah Muhammad akhirnya pulang dari peperangan tersebut. Kemudian istirahat di sebuah padang, sebuah lapangan terbuka. Ketika sedang istirahat, Aisyah radhiyallahu anha ingin
buang hajat lah begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari tempat yang paling tertutup, paling aman dari jangkauan orang-orang. Setelah selesai beliau menyelesaikan hajatnya, Aisyah radhiyallahu anha pulang lagi ke rombongan. Jadi ketika keluar menuju buang hajatnya kelihatan sama para sahabat, kembalinya pun kelihatan sama para sahabat. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha itu punya tempat khusus sejenis sekedup, sejenis tanduk yang tanduk ini tertutupi bagian luarnya dari pandangan manusia. Jadi betul-betul tertutup sekali. Jadi kalau Aisyah sudah masuk ke dalam tanduk, dari luar nggak kelihatan adanya Aisyah di dalam, karena betul-betul tertutup rapat dari pandangan manusia saat si sekedup ini. Dan biasanya sekedup ini nanti ditempatkan di atas unta. Kalau Aisyahnya lagi istirahat atau rombongan lagi istirahat, sekedupnya ditaruh di atas tanah, sehingga Aisyah bisa leluasa kalau ingin melakukan buang hajat misalkan. Jadi bisa sangat mudah bolak-baliknya. Tapi kalau sudah melakukan perjalanan, maka sekedup ini diletakkan lagi di atas unta. Itu kurang lebih lah gambaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Aisyah selesai buang hajat, balik lagi ke sekedupnya, kemudian beliau meraba lehernya. Loh, kalungnya tidak ada. Gitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung mencari ke tempat beliau buang hajat untuk mencari kalungnya kembali. Nah, cuman ketika Aisyah keluar untuk kedua kalinya lagi, itu para sahabat tidak lihat kalau Aisyah keluar lagi. Jadi para sahabat taunya Aisyah sudah pergi ke tempat buang hajat dan sudah kembali ke sekedupnya. Itu yang diketahui oleh para sahabat yang mangku sekedup. Ketika yang mangku sekedup ini beraktivitas untuk menyiapkan bawaan mereka, barang-barang mereka, kendaraan mereka, Aisyah keluar lagi ke tempat buang hajat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Aisyah sedang mencari kalungnya, ini akan agak jauh ya tempat buang hajatnya, para sahabat yang biasa membawa tanduk atau mengangkat tanduknya Aisyah radhiyallahu anha atau membawa sekedupnya Aisyah dan meletakkan di atas unta, itu ya langsung lihat ada sekedup, Nabi sudah memerintahkan berangkat, maka sekedup itu diangkat dan diletakkan di atas unta. Para sahabat yang biasa mengangkat sekedup tersebut tidak menyadari bahwa di dalam sekedup kosong dari orang atau nggak ada Aisyahnya. Kenapa kok nggak bisa menyadari itu ya? Tidak bisa menyadari bahwa di dalamnya nggak ada Aisyahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada masa itu Aisyah radhiyallahu anha itu kan masih muda belia. Ini mungkin sekitar usia 10 atau usia 11 tahunan. Maaf, usia 11-12 tahunan lah Aisyah radhiyallahu saat itu. Karena perang Bani Musthalib ini masih dekat-dekat dengan Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Aisyah radhiyallahu anha masih muda belia, kemudian ditambah lagi antara usia 12-13an, ditambah lagi Aisyah radhiyallahu anha tidak gemuk. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, pada masa itu perempuan-perempuan tuh rata-rata ringan berat badannya. Tidak banyak daging, sedikit makan soalnya. Makanya ketika sekedup itu diangkat, diletakkan di atas unta, itu tidak disadari kalau di dalamnya sudah nggak ada orang. Karena baik ada atau tidak ada orang, tandu ini atau sekedup ini ya beratnya segitu-gitu aja. Tidak ada perbedaan dan ada perubahan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya para pasukan tidak menyadari kalau Aisyah tidak ada di sekedup. Pikiran mereka, termasuk Nabi SAW, berpikirnya bahwa Aisyah ada di dalam sekedup. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Sedangkan Aisyah masih berada di tempat buang hajatnya. Ketika sudah pergi menjauh, pasukan ini yang tidak mungkin bisa dikejar oleh seorang perempuan, maka Aisyah baru kembali ke tempat lapangan terbuka tadi, ke tempat istirahatnya para sahabat yang sudah tidak ada satupun personil sahabat saat itu. Semuanya sudah pada berangkat ke kota Madinah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ya harus menunggu dengan harapan teman-teman. Ketika Aisyah menunggu di tempat tersebut, harapannya Nabi segera menyadari kalau Aisyah tidak ada di sekedup, sehingga mengirim orang atau Nabi sengaja menjemput kembali Aisyah radhiyallahu anha. Maka sambil menunggu ya Aisyah duduk-duduk di situ.
sampai datangnya rasa ngantuk. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tertidur di tempat tersebut. Tertidur terkelungkup gitu, tertidur. Jadi sambil nunggu, kali aja ada yang dijemput, kali aja ada yang datang lagi, kali aja ada yang ingat kalau Aisyah tidak ada dalam sekedupnya. Kemudian Nabi balik lagi dan menjemput Aisyah di tempat tersebut. Itu harapannya Aisyah, maka nunggu aja. Nah, dalam menunggu ini yang ngantuk, akhirnya tertidurlah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Aisyah sedang tertidur, kemudian adalah sosok sahabat, mungkin ini lebih ke tim ini ya, tim sapu jagat kali. Apa orang yang kemudian memang ditugaskan untuk terakhir, paling akhir lah dari rombongan. Namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini lihat ada orang yang sedang tertidur di lapangan terbuka. Dan saat itu, teman-teman, wajah Aisyah radhiyallahu anha tidak ditutup. Padahal istri-istri Nabi seluruhnya itu yang tidak ada satupun anggota tubuh mereka yang terlihat. Imma wajah ataupun telapak tangan. Betul-betul tertutup rapat. Ini kekhususan yang ditetapkan bagi para istri Nabi SAW. Untuk apa? Menjaga marwah dan kehormatan para istri Nabi. Sehingga tidak ada mata selain Rasulullah SAW yang memandang para istri Nabi. Ya, kecuali keluarga mereka masing-masing kayak Aisyah dengan Abu Bakarnya, Hafsah dengan Umar bin Khattabnya, karena memang mereka orang tuanya sendiri. Itu lain persoalan. Tapi yang bukan mahram itu tidak bisa melihat istri-istri Nabi SAW. Bahkan dalam satu riwayat, teman-teman, waktu itu ada Abdullah bin Umi Maktum. Dia orang buta. Kemudian minta izin masuk ke rumah Nabi. Waktu itu ada Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Kata Nabi, istajibah. Kalian pakai hijab gitu. Maksudnya pakai jilbab. Kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang datang? Abdullah bin Umi Maktum. Bukankah dia orang buta? Kata Nabi, betul dia buta. Kalau begitu dia nggak bisa lihat kami. Akhirnya kata Nabi SAW, betul. Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa melihat kalian. Tapi bukankah kalian bisa melihat dia? Jadi penggunaan hijab itu memang supaya orang tidak memandang istri-istri Nabi dengan mata yang tidak sopan, atau untuk menjaga marwah istri-istrinya Nabi SAW. Yang kedua, ya jangan sampai istri Nabi juga melihat yang tidak semestinya lah dari kalangan para sahabat. Jadi betul-betul sangat selektif, sangat ketat berkaitan dengan istri-istrinya Nabi. Dan saya rasa ini berlaku hanya untuk istri-istri Nabi. Karena kalau di luar istri-istri Nabi, penjelasan Nabi nggak begini. Nggak harus istajibah gitu. Kalau ada orang, gitu. Nabi SAW misalkan memberikan pesan kepada Asma binti Abi Bakar. Waktu itu teman-teman, Asma binti Abi Bakar menggunakan pakaian transparan. Sehingga ada beberapa anggota tubuh yang tampak dan terlihat. Maka Nabi SAW mengingatkan, kata Nabi, wahai Asma, jika wanita sudah dewasa, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Ila hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Ini yang pertama ditakwil oleh para sahabat. Ini yang pertama adalah wajah, dan ini yang kedua adalah telapak tangan, baik bagian depan, bagian dalam maupun bagian luarnya. Pokoknya telapak tangan. Kalau pergelangan termasuk aurat. Kalau telapak tangan, pergelangan ke jari itu boleh terlihat, baik punggungnya maupun telapak tangan bagian dalam. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW, ila hadza wa hadza, ditakwil oleh para sahabat, para ulama, hadza yang pertama wajah, hadza yang kedua telapak tangan. Nah, itulah yang berlaku bagi keumuman wanita muslim dimanapun mereka berada. Jadi wajah boleh terlihat, khusus istri-istri Nabi tidak boleh. Harus tertutup rapat. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Sofwan bin Mu'attal melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang tertidur dan wajahnya tidak tertutup, maka Aisyah radhiyallahu anha dikenali oleh Sofwan. Oh, ini istri Nabi, ini namanya Aisyah.
Jadi dulu sekali sebelum turunnya ayat hijab, di mana istri-istri Nabi harus menutup wajahnya, itu sebelum turunnya ayat tersebut, Sofwan pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha dulu sebelum turunnya ayat hijab yang mengharuskan istri Nabi menutup wajahnya. Nah, ketika saat tertidur, Aisyah tidak menutup wajahnya. Sehingga kata Sofwan, oh ini Aisyah nih. Saya pastikan ini Aisyah. Makanya dalam hati itu, ungkapannya Sofwan bin Mu'attal langsung dikonkretkan dengan kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk membangunkan Aisyah. Jadi setelah tahu ini adalah istri Nabi, setelah tahu ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Sofwan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah yang membuat Aisyah radhiyallahu anha bangun, langsung menutupi wajahnya. Langsung menutupi wajahnya dengan jilbab. Tapi kan sudah ketahuan kalau itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Aisyah menutup wajahnya, maka Sofwan bin Mu'attal tanpa sepatah kata pun, ini Masya Allah, ya, ini ada betul seorang anak kepada ibunya, ya. Ini kan ibunya orang-orang beriman, berarti anak dengan ibu, dalam konteks akidah, bukan dalam konteks nasab. Ketika sudah tahu ini Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah langsung buru-buru menutup wajahnya. Dan ini bagian yang harus dilakukan oleh para istri Nabi. Maka Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu an tanpa sepatah kata pun itu langsung menderumkan untanya, dan si kaki depan untanya itu kemudian dijadikan sebagai pijakan. Kan harusnya gini teman-teman, harusnya nih kalau seseorang harus naik unta itu biasanya menggunakan kaki orang lah. Kayak misalkan Nabi ketika meminta Sofiyah naik unta, itu Nabi menyiapkan pahanya untuk diinjak oleh Sofiyah. Itu idealnya begitulah ya. Ini karena Sofwan bin Mu'attal bukan siapanya Aisyah radhiyallahu anha, maka kaki untanya yang ditegakkan, bukan ditegakkan lah, jadi supaya jadi pijakan, pokoknya kaki depannya supaya jadi pijakan, kemudian Aisyah bisa dengan mudah naik ke punggung unta. Kaki depannya unta dipersiapkan untuk jadi pijakan. Itu dilakukan oleh Sofwan bin Mu'attal, dan itu tanpa sepatah kata pun. Jadi ini main feeling-feelingan gitu ya. Ketika kaki depan untanya sudah disiapkan, Aisyah langsung paham, berarti saya harus nginjak kaki unta, dan saya naik ke atas unta. Tanpa obrolan sama sekali, ini nggak pakai kode-kodean, cukup dengan feeling saja, mengetahui maksud siapa gitu. Jadi Aisyah tahu maksudnya Sofwan ke sini, makanya lu langsung injak kaki unta yang bagian depan dan naik ke punggung unta. Sekali lagi, tanpa dialog sama sekali, Sofwan bin Mu'attal langsung nuntun unta ini untuk mengejar pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituntun. Dan selama perjalanan antara Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal, tidak pernah ada obrolan sedikit pun, hatta basa-basi sekalipun nggak ada. Jadi lempeng aja jalan udah. Nggak ada obrolan, Neng ketinggalan Neng, iya bang, nggak ada. Betul-betul fokus Sofwan bin Mu'attal memberikan penghormatan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan sangat soleh sekali ini Sofwan bin Mu'attal. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya bisa dikejar oleh Aisyah. Baru Nabi sadar, ya Allah ternyata Aisyah tertinggal. Singkat ceritalah Aisyah dimasukkan ke dalam sekedupnya dan perjalanan kembali dilanjutkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dijadikan sebagai celah oleh seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menebarkan hoax di tengah masyarakat kota Madinah. Di mana isi kontennya, supaya jadi trending topik, ini isi kontennya adalah bahwa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah telah melakukan tindakan asusila bersama Sofwan bin Mu'attal, dan informasi ini disebar kepada penduduk kota Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara orang yang ikut menyebarkan adalah salah satunya keluarga Aisyah sendiri. Namanya Mistah bin Usasah bin
Ubbad. Mistah itu nama laki-laki ya. Mistah bin Usasah bin Ubbad. Itu juga yang menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan tindakan asusila. Nah, teman-teman, ini Allah muliakan. Awalnya Aisyah tidak tahu. Berita ini sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Aisyah tidak tahu informasi berita tersebut. Ini Masya Allah ya. Jadi bisa begitu. Nabi tahu, tapi Aisyahnya tidak tahu informasi yang berkembang di masyarakat. Ini fakta yang sangat besar bahwa Aisyah bukan biang gosip. Bukan orang yang suka ngobrol sana, ngobrol sini. Sama sekali nggak tahu apa yang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah sampai di kota Madinah, kan perjalanan kita kejar kan pasukan Nabi, kemudian sampailah Aisyah di kota Madinah dan Nabi juga di kota Madinah. Aisyah radhiyallahu anha terpapar sakit, sehingga beliau tidak bisa keluar, tidak bisa mengetahui dunia luar. Ini istirahatlah di rumah. Yang nggak biasa pergi kemana, silaturahim kemana, jadi istirahat betul-betul bed rest lah di rumah selama 1 bulan. Cuman ada yang beda memang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit, itu biasanya suka ada sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Aisyah nyaman, yang membuat Aisyah tiap hari itu romantismenya ada kekhasan lah begitu. Nah, sakit yang baru pulang dari perjalanan ini, kok sikapnya Nabi agak berbeda. Ini feeling perempuan, feeling yang sangat kuat. Jadi kata Aisyah, kok Nabi kayaknya beda-beda gimana gitu. Sekarang itu semuanya kesannya kayak standar aja, kayak standar aja, kayak say hello saja gitu. Nabi datang, mengucapkan salam, kemudian nanya, gimana keadaan kamu wahai Aisyah? Jadi kata Aisyah, kok begini amat? Ini kayaknya ada sesuatu yang berubah. Nah, itu yang membuat Aisyah penasaran. Tapi Aisyah tidak tahu, sebelum akhirnya Aisyah memutuskan keluar dari rumah. Maksudnya ada aktivitas keluar rumah lah. Jadi ada aktivitas yang mengharuskan Aisyah keluar dengan ibunya Mistah, Ummu Mistah, ibunya Mistah. Nah, ini akhirnya beliau berdua dengan ibunya Mistah keluar. Jadi ini Masya Allah, Aisyah radhiyallahu anha diomongin sekampung kota Madinah, Nabi tahu, Aisyah tidak tahu. Dan Nabi tidak nanya-nanya tentang itu. Nabi betul-betul diam, hanya saja tetap ada yang beda. Feeling Aisyah ada yang beda nih, kok Nabi beda ya sekarang. lebih biasa, lebih formal saja. Tidak biasanya. Biasanya kan Nabi romantis, cair, kemudian enak, humble gitu. Kok sekarang kayaknya begitu kaku, begitu formal. Aisyah tidak tahu apa-apa, teman-teman. Sampai akhirnya Aisyah sehat setelah 1 bulan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melakukan perjalanan dengan Ummu Mistah. Ketika sedang berjalan antara Aisyah dengan Ummu Mistah, ini belum jauh dari rumah. Masih di dalam rumah lah begitu. Bukan sudah keluar, masih di dalam rumah. Itu Aisyah dan Mistah terpleset gara-gara pakaian yang dipakai oleh Ummu Mistah. Maka kontan, ini refleks ya, Ummu Mistah itu celakalah Mistah. Padahal Mistah itu anaknya sendiri, celakalah anak saya gitu, yang bernama Mistah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengomentari sekaligus mengkritisi, kata Aisyah, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang laki-laki yang ikut serta dalam perang Badar. Kamu jangan lupa, walaupun beliau anak kamu gitu loh, walaupun Mistah anak kamu, Mistah itu ahli Badar loh. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli Badar itu tidak akan pernah melakukan dosa. Dan mereka dakhala jannah. Itu jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Mistah nimpalin, kata Ummu Mistah, menjawablah kata Ummu Mistah, kamu nggak dengar apa yang Mistah ucapin? Kamu nggak dengar apa yang Mistah ceritakan ke orang-orang? Ya jawaban Aisyah, ya nggak tahu. Memangnya dia ngomong apa? Maka disampaikanlah oleh Ummu Mistah, wahai Aisyah, Mistah itu di antara orang yang menceritakan ke banyak orang bahwa kamu telah melakukan aktivitas asusila dengan Sofwan bin Mu'attal.
Teman-teman bisa bayangkan, maka kondisi yang agak mendingan Aisyah radhiyallahu anha ini akhirnya bertambah sakit lagi. Jadi ini lebih kepada sakit psikis. Tadinya fisik agak mendingan, mau keluar dari rumah, kena informasi begini, sakit lagi Aisyah radhiyallahu anha. Baru Aisyah menyadari, oh pantes selama ini Nabi sikapnya biasa-biasa saja. Justru Nabi itu sikapnya tidak seramah biasanya, tidak seromantis biasanya, tidak sehambal biasanya. Ini ternyata alasannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ingin meminta detail penjelasan tentang informasi ini. Maka Aisyah minta izin kepada Nabi. Rasul, saya ingin pulang ke rumah Abu Bakar. Maka Nabi izinkan. Nabi mengizinkan Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar. Kemudian Aisyah ketemu dengan ibunya Ummu Ruman, kemudian dia nanya, wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang? Orang-orang ngomong apa sih tentang saya? Selama saya sakit, itu ngomong apa orang-orang tentang saya? Maka jawaban Ummu Ruman, teman-teman, kata Ummu Ruman, wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Baru Aisyah radhiyallahu anha, oh begini ternyata. Jadi ya namanya madu ya kadang-kadang ada satu dua yang juga terjebak dengan obrolan-obrolan. Walaupun nanti ada beberapa dialog Nabi dengan beberapa sahabat sekaligus juga dengan istrinya yang lain. Nah teman-teman yang Allah muliakan, baik Nabi gelisah dengan informasi ini, baik Aisyah tidak hanya gelisah, beliau langsung ngedrop, langsung ngebatin gitu loh. Langsung merasa terpukul sangat dengan informasi yang beredar. Terutama teman-teman, ini saya nggak tahu ya secara psikologi perempuan bagaimana. Ketika sang suami yang seharusnya percaya dengan kredibilitas si istri, dengan kejujuran si istri, malah sang suami pun termasuk yang mungkin tidak meragukan ya, lebih ke kok tidak percaya sih sama Aisyah gitu. Kok tidak percaya sih sama saya. Itu membuat sisi lain secara psikologi membuat Aisyah lebih ngedrop. Maka nanti kita lihat nih bagaimana respon Aisyah ketika Allah Azza wa Jalla membersihkan Aisyah dari segala tuduhan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari mana kemudian Aisyah tahu bahwa Nabi tidak begitu percaya dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam kasus ini? Itu ketika Nabi minta ngobrol lah, dialog. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tidak dalam rangka suudzon sama Aisyah gitu ya. Kenapa Nabi kemudian tidak percaya dalam artian yang sebenarnya? Karena gini teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat tenang manakala ada saksi dan saksi itu kemudian menyatakan bahwa Aisyah bersih. Problemnya adalah tidak ada saksi, hanya ada Sofwan bin Mu'attal dan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga yang tahu sebenarnya apa, yang tahu kejadiannya bagaimana ya cuman Sofwan, Aisyah dan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang ngomongin sekampung Madinah, walaupun orang-orang tertentu saja. Dan Nabi harus memberikan jawaban kepada mereka bahwa apa yang kalian tuduhkan kepada istri saya salah, masalahnya nggak ada saksi, nggak ada bukti. Dan itu kan bikin Nabi bingung, gimana caranya? Saya yakin kok istri saya itu nggak kenapa-napa dan nggak berbuat yang menistakan syariat dan dirinya, tapi gimana membuktikannya? Nah itu yang membuat Nabi kemudian bukan tidak percaya, tapi ya agak kebingungan untuk menjelaskan kepada umat, sehingga ya Nabi terkesan kayak meragukan Aisyah radhiyallahu anha. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka Nabi mengajak beberapa orang untuk diajak ngobrol. Di antaranya adalah Zainab binti Jahsy. Padahal nih Zainab ini saingannya Aisyah nih dalam dunia permaduan ya. Nabi nanya sama Zainab, Zainab, apa yang kamu ketahui dan yang kamu lihat tentang Aisyah? Apa yang kamu tahu tentang Aisyah? Apa yang kamu dengar tentang Aisyah? Maka dijawab oleh Zainab binti Jahsy, ya Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Wah, ini luar biasa. Kata Zainab, aduh Rasul, maaf ini. Saya itu nggak biasa dengerin gosip. Saya nggak biasa dengerin informasi yang tidak valid. Saya nggak biasa begitu. Saya fokus dengan aktivitas sedekah saya.
Nggak ada urusan dengan omongan orang, nggak ada urusan dengan topik-topik yang berkembang di masyarakat. Kenapa saya sangat menjaga pendengaran dan penglihatan saya? Nggak mau saya gara-gara pendengaran, gara-gara penglihatan, kemudian menggugurkan banyak kebaikan yang saya punya. Nah, demi Allah, kata Zainab binti Jahsy, yang aku tahu, Aisyah itu wanita yang baik. Hanya itu saja. Ini kan jawaban luar biasa nih teman-teman. Dan Aisyah tahu itu. Aisyah tahu bahwa Zainab punya statement itu. Kata Zainab, wah saya nggak biasa suka dengerin inilah. Saya menjaga pendengaran, menjaga penglihatan. Yang saya tahu Aisyah orang. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu anha. Sangat berkesan. Makanya Aisyah memberikan respon, kata Aisyah, dialah di antara isi-isi Nabi yang menyaingiku dalam hal kecantikan. Ini Aisyah pede juga ya. Aisyah cantik, Zainab juga cantik. Pokoknya Zainab binti Jahsy ini menyaingi aku dalam masalah kecantikan. Tetapi tidak hanya sekedar cantik, beliau juga seorang yang waro'. Waro' itu betul-betul menjaga dari perkara-perkara yang mubah atau yang makruh. Sedangkan saudara perempuannya namanya Hamnah, tidak sama. Ya, ini kan komentar terhadap Zainab dan komentar terhadap adiknya, keluarganya atau kerabatnya dari Zainab binti Jahsy, namanya Hamnah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi mengumpulkan informasi untuk menguatkan bahwa Aisyah terjaga dari segala tuduhan. Tapi sekali lagi benturannya adalah apa buktinya? Itu yang kemudian Nabi agak bingung untuk menunjukkan buktinya apa. Karena memang nggak ada bukti, nggak ada saksi pula. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Nabi pun meminta Usamah bin Zaid untuk dialog nanti. Sampai kata Nabi, wahai Usamah, kamu tahu apa yang menimpa keluargaku? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Maka dijawab oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah, wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang baik. Titik. Ini statement Usamah bikin tenang. Dan ini kedengaran semua dengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini semuanya informasi ini kedengaran oleh Aisyah. Nah, Ali bin Abi Thalib agak berbeda jawabannya. Ali bin Abi Thalib ini teman-teman, itu orangnya itu easy going. Orangnya itu taktis saja lah, nggak mau ribet. Ini karena saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib, jadi pikirannya itu kalau bisa bikin praktis saja, nggak usah dibikin ribet gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu selain Aisyah. Perempuan itu masih banyak. Kalimatnya sih pelan, teman-teman. Selain Aisyah, perempuan itu masih banyak. Kalimatnya pelan, tapi ini menohok bagi seorang istri bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ini menohok sekali. Sampai ada banyak spekulasi ya, teman-teman. Ketika Nabi ketika sakit parah, itu kan Nabi dibopong. Satu dibopong oleh Usamah bin Zaid, satunya lagi dibopong oleh Ali bin Abi Thalib. Dibopong. Nah, ketika Nabi dibopong, maka kata Aisyah, Rasulullah dibopong oleh dua orang. Usamah bin Zaid dan laki-laki yang lain. Jadi, menurut para ulama, ya, ini pembahasan hadisnya, menurut para ulama, yang bopong Nabi itu Usamah dengan Ali. Tapi Aisyah hanya mau menyebut nama Usamah bin Zaid. Tidak mau menyebut nama Ali. Supaya nggak nyebut nama Ali, maka digunakan warujulun akhar dan laki-laki yang lain. Padahal Aisyah tahu itu adalah Ali. Jadi nggak mau nyebutin nama Ali itu. Gara-gara ada momen, ya ini dikaitkannya dengan jawaban Ali bin Abi Thalib kepada Nabi waktu Nabi nanya kaitannya dengan musibah yang dialami oleh keluarga beliau. Jadi tuduhan keji dari orang-orang munafik. Jawaban Ali, perempuan banyak selain Aisyah. Jadi ya, ngapain dipikirin, ganti saja, gitulah kurang lebih ya. Ganti saja, cari yang lain. Kan praktis begitu secara berpikir, tapi bagi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak sesederhana yang diucapkan oleh Ali. Itu berkesan betul di hatinya seorang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha itu punya hamba sahaya, punya pembantu lah, namanya Barirah. Kemudian Nabi nanya juga kepada Barirah, bagaimana menurutmu tentang Aisyah radhiyallahu anha? Maka jawaban Barirah, aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela. Ini bicara attitude, bicara value, nggak ada celanya di Aisyah, itu nggak ada.
Nggak ada celahnya. Apalagi sampai pada melanggar syariat sepenuhnya. Pastinya nggak ada itu. Kata Barirah. Lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang kadang-kadang suka tertidur. Membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang periaannya datang lalu memakan adonan rotinya. Jadi, dia masih muda, kemudian suka tidur. Dan agak teledor gitu lah. Ada pelupa teledor. Pelupa dalam artian bukan lupa ingatan ya, tetapi dia teledor ceroboh. Ngantuk tidur aja di tempat. Padahal lagi ngadon roti. Lagi bikin roti, akhirnya karena tertidur, datang binatang periaan makan adonan rotinya. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi orang sedang tertidur dalam keadaan dia seharusnya bekerja. Itu jawaban dari. Jadi kadang-kadang begitu Aisyah tuh, kadang-kadang. Kalau celah bicaranya Feli atau itu nggak ada masalah. Aisyah tuh nggak ada celahnya. Cuman ya kadang-kadang suka tertidur aja di tempat dia sedang ngadon roti untuk keluarganya sehingga dimakan oleh binatang peliharaan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Zainab binti Jahsy dimintai masukan, Usamah bin Zaid dimintai masukan, Ali bin Abi Thalib dimintai pendapat, sampai Barirah seorang hamba sahaya dimintai juga tanggapan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pidato di hadapan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dan Nabi cerita di forum itu, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Nabi tahu pelakunya beliau, pelakunya si Abdullah itu. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Tapi tuduhan keji ini sudah kadung trending topik di masyarakat. Sudah kadung viral. Semua orang membicarakan gosip ini. Dan itu mengganggu privasi Nabi, kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi yakin, keluarga aku tuh pasti baik. Tapi memang nggak ada saksi, nggak ada bukti. Itu yang menjadi kesulitan Nabi. Ingin menyatakan bahwa Aisyah bersih, tapi saksinya apa, buktinya apa. Itu yang belum didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang yang baik. Maksudnya Sofwan bin Mu'attal. Jadi keluargaku orangnya baik-baik dalam kurung istri-istri Nabi. Laki-laki yang disebut dengan Sofwan bin Mu'attal juga orang yang soleh. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Jadi Sofwan itu saking punya adabnya. Kalau dia berkunjung atau ingin bertemu dengan siapalah, atau tidak ada pertemuan antara Sofwan dengan istri-istri Nabi kecuali ada Nabi di situ. Tidak mungkin ada obrolan di luar Nabi. Artinya kepertemuan di luar bersama Nabi, di luar tanpa Nabi itu tidak mungkin. Sofwan bin Mu'attal itu bukan tipikal orang yang sok begitulah. Itu ditegaskan oleh Nabi. Di Masjid Nabawi di hadapan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri, teman-teman, berdiri dulu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, aku akan membelamu dari semua gangguan tersebut. Jika pengganggu ini datangnya dari kabilah Aus, maka kami akan tebas batang lehernya. Jangankan dari Aus, wahai Rasulullah, jika orang ini datangnya dari Khazraj, dan memang dari Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Dan jika dia datang dari kalangan Khazraj, maka apa yang kau perintahkan kepada kami, pasti kami melaksanakan perintahmu. Kalau harus tebas, ya tebas orang itu. Katakannya begitulah. Jadi kalau dari suku Aus selesai. Saya tebas lehernya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kalau dari Khazraj, apa perintah Anda, kami laksanakan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, karena nyinggung-nyinggung Khazraj, Sa'ad bin Ubadah tersinggung. Sa'ad bin Ubadah ini pimpinan suku Khazraj. Kata Sa'ad bin Ubadah, dia terpancing. Kata Aisyah itu, Sa'ad bin Ubadah itu laki-laki saleh, dia bukan orang munafik. Tapi karena disebut Khazraj oleh Sa'ad bin Mu'adz, beliau tersinggung. Tersinggung. Sampai akhirnya kata Sa'ad bin Ubadah, kamu bohong kepada Sa'ad bin Mu'adz. Demi Allah, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Nggak akan bisa membunuhnya. Maksudnya membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak akan bisa membunuh. Jika dia berasal dari kabilahmu, pasti kamu pun tidak akan mau membunuhnya.
Jangankan bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, andai pelakunya dari suku Aus, kamu pun tidak akan berani membunuhnya. Omong kosong itu kata Sa'ad bin Ubadah. Usaid bin Hudair itu kemenakannya Sa'ad bin Mu'ad. Tersinggung dengan ucapan ini karena Sa'ad bin Ubadah sudah menjustifikasi bahwa Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang bohong. Maka Usaid bin Hudair nimpalin lagi, kamu yang bohong. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kata Usaid bin Hudair karena tersinggung juga dengan ucapan Sa'ad bin Ubadah, kamu ini munafik. Wah, ini kan sudah berat ini teman-teman. Sa'ad bin Ubadah divonis munafik oleh Usaid bin Hudair. Kamu munafik. Dan kamu berdebat hanya untuk membela orang-orang munafik. Dalam kurung Abdullah bin Ubay bin Salul. Teman-teman yang Allah muliakan, perang mulut ini lantas jadi keributan antara kabilah. Di mana suku Aus dan Khazraj masing-masing bersilat lidah, adu argumentasi, saling serang ucapan, saling serang kata-kata. Sampai hampir mereka itu saling membunuh satu sama lain. Padahal Nabi SAW masih berada di atas mimbar. Dan Nabi menyaksikan bagaimana suku Aus dan Khazraj ribut di hadapan Nabi SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi menenangkan, udah tenang. Akhirnya suku Aus dan Khazraj kembali tenang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kejadian ini semua didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menangis, tidak berhenti menangis, bahkan tidak bisa tertidur, memikirkan masalah yang beliau. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW setelah 1 bulanan ini akhirnya memutuskan sesuatu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang nangis, ini masih di rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ketika Aisyah sedang nangis di rumahnya Abu Bakar, Nabi datang, nengok. Kemudian kata Nabi, amma ba'd. Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah akan menerima taubat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu saya sampaikan bahwa kalimat seperti ini kesan bagi seorang Aisyah adalah Nabi tidak percaya. Mungkin yang dibutuhkan oleh Aisyah, yang dibutuhkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah kalimat seperti inilah, mungkin. Wahai istriku, aku percaya padamu. Tidak mungkin kamu melakukan hal itu. Apapun yang orang-orang katakan, aku nggak peduli. Pokoknya aku tetap cinta padamu ya. Misalkan kata-kata itu mungkin yang dibutuhkan oleh seorang perempuan di saat kondisi seperti itu. Ternyata Nabi hanya memberikan jawaban yang normatif, memberikan keputusan yang normatif. Kamu kalau salah, pasti Allah akan bersihkan kamu. Tapi kalau kamu memang melakukan dosa, segera deh tobat. Kan kesannya, maksudnya apa nih? Emang nyangka saya melakukan kesalahan gitu. Ini saya rasa yang menjadi poin Aisyah radhiyallahu anha saat itu agak kesal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan Aisyah bilang kepada Abu Bakar, "Wahai ayah, tolong jawab ucapan Nabi." Kata Abu Bakar, "Jawab apa, Neng?" "Wahai ibu, tolong jawab ucapannya Nabi." Kata ibunya, "Jawabnya pakai apaan? Apa yang harus aku jawab?" Dua-duanya nggak punya jawaban untuk Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang menjawab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini, sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya." Karena diksi yang digunakan oleh Nabi terkesan membenarkan itu. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak akan percaya. Jadi ini dilematisnya seorang Aisyah. Kata Aisyah, kalau saya bilang saya bersih, kalian nggak percaya. Kalau saya bilang saya mengakui itu, benar itu adanya, kalian akan lebih mempercayai itu. Agak repot ya. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini
gara-gara Nabi SAW ya memancing itu, kalimat Nabi kan, kalau kamu bersih pasti Allah bebaskan, tapi kalau kamu berdosa segera taubat kepada Allah. Maka jawaban Aisyah, saya bingung, ini dilema. Saya bilang bersih, kalian nggak percaya. Saya bilang saya mengakui dosa, kalian akan makin percaya. Mana dong? Maka Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa mengucapkan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasif. Makanya kalau ada masalah, ada musibah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hanya Allah yang menjadi tempat memohon perlindungan. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian aku berpaling. Aku berbaring di atas tempat tidurku. Ini Aisyah udah bad mood nih. udah aman. Hanya berbaring. Nah, Nabi SAW masih di tempat tersebut, teman-teman. Itu peluhnya keluar, peluh keringatnya keluar. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi sedang berbaring gitu, di tempat tidurnya, itu melihat peluh-peluh Nabi berjatuhan. Padahal kata Aisyah, ini musim dingin, kok peluh Nabi banyak. Tapi Aisyah sudah paham bahwa kondisi ini biasanya terjadi kalau Nabi sedang menerima wahyu. Teman-teman yang Allah muliakan, selesai beban wahyu itu didapatkan oleh Nabi SAW, maka Nabi tersenyum lepas bahagia. Nabi ceria, senyum bahagia, terus kata Nabi, bergembirilah wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu. Maka Abu Bakar senang, Ummu Ruman bahagia. Sampai kata Ummu Ruman, wahai Aisyah, berdiri dan mendekatlah kepada Nabi. Mungkin peluk Nabi. Kan sudah bebas nih. Maka jawaban Aisyah, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi, aku tidak akan mendekat kepada Nabi. Aku hanya akan memuji Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang menurunkan wahyu, yang membebaskan diriku. Jadi agak kesel dikit kan ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Aisyah radhiyallahu anha sudah dibebaskan dari tuduhan tersebut, baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan sumpah. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya lagi selamanya. Ini berkaitan dengan Mistah, saudaranya Aisyah yang ikut di dalam ikut di dalam menyebarluaskan fitnah keji tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka santunan yang biasa Mistah dapatkan akan di-stop oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kalimat ini tentunya ditegur oleh Nabi SAW, oleh Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Nah, ini saya rasa sudah clear ini bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dilarang. Bersumpah untuk tidak lagi menyantuni, bersumpah untuk memusuhi, itu dilarang. Sumpah tersebut batal dengan sendirinya. Kenapa? Karena bersumpah untuk perkara yang tidak benar. Itu tidak boleh. Teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup, ini pelajaran terakhir saya rasa. Ayatnya nanti silakan dibuka di surat An-Nur ayat 11 atau dibaca di ayat 10 ya, ayat 10 sampai ayat ke-22. Itu 10 ayat atau 11 ayat yang berbicara tentang Aisyah. Ini berkaitan dengan pelajaran. Boleh bagi kaum perempuan, ini judulnya bukan sumpah tapi pelajaran. Boleh bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin suami, jika ini memang sangat mendesak, sangat mendesak. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mau mengambil kalungnya, mencari kalungnya, itu kan yang kedua kalinya kan tanpa izin. Jadi Aisyah waktu nyari kalung, yang kedua kali keluar dari sekedupnya, itu tidak izin dulu, makanya nggak diketahui. Makanya Nabi nyangkanya sudah masuk sekedup, para sahabat nyangkanya sudah masuk sekedup, padahal Aisyah belum masuk. Gitu. Itu keluar dari tempat sekedupnya karena suatu kebutuhan, dan itu dibolehkan dalam keadaan yang sangat mendesak tentunya. Kemudian ada istri Nabi. Pertama, wajah ummahatul mukminin seluruhnya harus tertutup. Tidak boleh berbasa-basi dengan istri Nabi, kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya ilmiah. Itu baru boleh. Atau pertanyaan yang memang dalam rangka memahami ilmu tertentu, itu dipersilahkan. Tapi basa-basi ngobrol tidak boleh. Ini adab terhadap istri Nabi. Juga ada terhadap para wanita pada umumnya lah.
termasuk ya tidak boleh berbanyak basa-basi kalau dengan yang bukan mahramnya. Allah. Disunnahkan membaca istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un jika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya kalau orang meninggal dunia, kenapa ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena pastinya ketika kehilangan seseorang yang disayang itu pastinya jadinya tidak menyenangkan. Kemudian suami sudah seharusnya bersikap lemah lembut kapanpun dan dimanapun. Ini yang menjadi pelajaran ketika Nabi bersikap lemah lembut kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai pada informasi yang sangat mengganggu Nabi, Nabi tetap harus bersikap lemah lembut walaupun mungkin porsinya agak berkurang. Ketika Nabi datangan, gimana keadaanmu? Assalamualaikum, gimana keadaanmu? Standar saja, tapi itu menunjukkan betapa Nabi ingin menjaga sisi kelembutan beliau kepada istri-istrinya walaupun dengan kondisi punya informasi yang sangat mengganggu pikiran dan hatinya. Tapi tetap berlaku lemah lembut. Jika pergi untuk suatu urusan, hendaknya bersama seseorang. Ini yang kemudian diambil ibrah dari Ummu Mistah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh bepergian tanpa laki-laki sebetulnya. Kalau masih dalam izin suaminya. Misalkan perginya bersama perempuan lagi, berdua itu boleh. Contohnya Aisyah. Aisyah pergi berdua dengan Ummu Mistah. Aisyah perempuan, Ummu Mistah juga perempuan. Ini kan dibolehkan berarti secara hukum. Jadi tidak mutlak harus dengan laki-laki. Dibolehkan juga dengan perempuan. Dan itu yang menjadi dalil kenapa perempuan boleh haji, boleh umroh sekalipun tidak ditemani oleh mahramnya. Yang penting ada rombongan yang membuat si perempuan ini aman dari hal-hal yang memang tidak diharapkan. Itu sudah mencukupi untuk boleh. Cuman kan fikih di Arab Saudi nggak begitu. Harus ada mahramnya. Teman-teman yang Allah muliakan, jika pergi untuk satu urusan, hendaknya bersama seseorang, ya, istri harus izin ke suami jika ingin pergi ke rumah orang tuanya. Ini kan kaidah umum, harus minta izin. Tapi sekali lagi, kalau ada kondisi yang sangat mendesak, boleh tidak minta izin. Kalau sangat mendesak. Tapi kalau masih memungkinkan izin. Disunahkan meminta masukan dari orang lain. Itu praktek Nabi ketika mengundang Usama bin Zaid, mengundang Ali, mengundang ngobrol dengan Zainab, ngobrol dengan Barirah, itu meminta masukan. Dan itu disunahkan oleh Nabi. Nabi saja meminta masukan dari orang-orang yang berkaitan dengan kehidupan beliau. Dan terakhir, kita sedang membicarakan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat membebaskan Aisyah dari segala tuduhan, mensucikan Aisyah dari segala hal-hal yang dipandang negatif atau buruk oleh masyarakat saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Syarifan. Jazakallahu khairan, sebenarnya ada penjelasannya malam ini terkait Bunda Aisyah ya, Masya Allah. Jadi memang ada fase-fase dengan drama ya, Pak. Fase dramatis yang penuh banyak ibrah untuk ya banyak pelajaran. Artinya bagi kita kaum muslimin mukminin di masa ini dari kisah-kisah istri Nabi. Mungkin ini baru sekelumit kecil ya, baru dari satu sisi kejadian di Bunda Aisyah. Ya semoga makin banyak lagi yang sih bisa kita gali insya Allah ke depannya. Baik, Ustaz, ya juga ini waktu jadi Pak ada satu pertanyaan Ustaz mungkin disampaikan. Ini dari Edi. Berdasarkan pernyataan Aisyah tentang Usama dan Ali yang menuntut Nabi dan beliau menyebutkan Ali dengan kalimat laki-laki yang lain. Apakah ini menunjukkan Aisyah memaafkan tapi tidak melupakan? Menurut Ustaz, memaafkan dan melupakan itu satu paket atau tidak, Ustaz? Baik, terima kasih. Masya Allah. Bisa dibuka di surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surat ke-64. Surat ke-64 ayat ke-14 ya kalau atau ayat ke-15. At-Taghabun surat ke-14. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan. Minnya min litab'id. Inna min azwajikum, sebagian dari pasangan, baik suami ataupun istri.
Wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kalian, aduwwal lakum, bisa jadi musuh bagi kalian. Jadi konflik dengan istri, konflik dengan suami, konflik dengan anak, konflik dengan kerabat, itu pasti ada lah namanya konflik. Aduwwal lakum, pasti jadi musuh. Maka pesan Allah Azza wa Jalla, wa in ta'fu, jika kamu memaafkan. Ini tahapan proses memaafkan. Satu, wa in ta'fu, jika kamu memaafkan. Yang kedua, watasfahu. Watasfahu ini kalau diterjemah memang agak kurang tepat ya. Tasfahu ini diambil dari kalimat sofha. Sofha itu artinya halaman. Makanya suhuf, mushaf. Sofha itu halaman. Kenapa disebut watasfahu? Watasfahu ini, teman-teman, artinya adalah membuka lembaran baru. Jadi kalau wa in ta'fu itu analoginya gini, teman-teman. Saya nulis pakai pensil. Terus salah. Saya pakai penghapus. Si tulisannya hilang, tapi bekas coretannya masih ada. Itu level maaf. Level maaf itu di situ. Jadi tulisan salahnya sudah tidak ada, tapi masih berbekas. Itu levelnya maaf. Nah, kalau watasfahu, lembar yang ada coretan tadi itu disobek, buka lembaran baru. Buka halaman baru. Nah, biasanya kalau masih memaafkan, mungkin sudah memaafkan, tapi masih mangkel di hati. Masih teringat di dalam pikiran. Makanya harus dilanjutkan dengan watasfahu, buka lembaran baru. Sampai lupa itu kesalahan orang. Pak, saya minta maaf, Pak, ya. Loh, kok kenapa minta maaf? Saya dulu ngambil uang Bapak. Oh, baru tahu saya. Atau saya udah lupa itu. Itu bagus. Saya dulu pernah menghina Bapak. Yang mana ya? Kok saya udah lupa? Ya udahlah, yang penting sehat-sehat ya. Itu watasfahu namanya. Jadi sudah lagi tidak mengingat-ingat kesalahan orang. Membuka lembaran yang baru. Nah, kalau yang ketiga ini lebih dahsyat. Watagfiru. Dan sudah memohonkan ampunan bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Wah, itu dahsyat. Artinya sudah, yang diharapkan itu kebaikan sih. Pokoknya orang bikin salah sama kita, tapi kita mengharapkan kebaikan kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Itu sama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi ketika perang Uhud kan darah sampai banyak itu. Kemudian mau netes ke tanah itu. Maka Nabi SAW, Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Rabb, ampunilah mereka karena mereka kaum yang tidak tahu. Jadi ini tahapan memaafkan. Satu, memaafkan, sudah memaafkan tapi masih ada bekasnya. Watasfahu, buka lembaran baru, tidak ada bekas sama sekali. Watagfiru, mohonkan ampunan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Wah, itu baru keren. Jadi memaafkan belum tentu melupakan. Betul. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz, penjelasannya ya detail ya. Jadi memang itu yang harus kita miliki ya, memaafkan, melupakan, dan juga sampai memohonkan ampunan dan mendoakan. Itu yang memang Rasulullah contohkan ya, insyaallah ketika di Taif ya, kalau misalnya nanti ketika waktu sebelum berdakwah itu kan dikasih untuk dihajar kayak gunung. Tapi ya beliau berdoa, malah mendoakan semoga keturunannya masuk Islam. Yang terbukti memang nantinya di akhir masa beliau ya, banyak orang yang baru masuk Islam, orang Taif di akhir masa Rasulullah sebelum wafat. Baik, karena sudah 10 lewat, ini kita cukupkan saja untuk kajian malam ini. Insyaallah semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kita ambil ibrahnya, pelajaran-pelajaran yang disampaikan juga bisa kita amalkan insyaallah dalam kehidupan ya berumah tangga dan sebagainya. Jadi merupakan contoh-contoh yang memang secara aktual ya memang sudah Rasulullah contohkan dengan Bunda Aisyah dan juga istri-istri lainnya nanti. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Daniel atas ilmunya malam ini, dan juga buat yang hadir yang sudah menyimak hingga akhir kajian. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari MC akan menutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.